Jadi, Shalom warga Geradus yang tercinta, sudah lama rasanya kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya? Semoga semua keluarga di lingkungan ini sehat, bahagia, rezeki lancar, dan yang paling penting semua mengalami dicintai dan mencintai Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk mendalami pertemuan Advent kedua. Langsung saja untuk menyingkat waktu kita mulai. Kita buka di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta hidup kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, rahmat kesehatan, rahmat kesejahteraan, damai sukacita bagi kami semua. Bapa, terlebih kami sebagai umat di lingkungan Geradus ini, kami boleh memasuki masa Advent kedua. Biarlah Engkau sendiri yang akan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami sebagai petugas yang akan menyampaikan pewartaan pada Advent kedua ini Engkau berkati, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada pertemuan pertama kita sudah bisa menyelesaikan secara virtual juga dengan tema paguyuban yang siap berbuat, yang telah diuraikan oleh Pak Budi dan juga saya sendiri. Saya kira bisa, semoga warga Geradus bisa mendengarkan dengan jelas. Dan pada pertemuan yang kedua ini, saya bersama Pak Yongki akan menyampaikan renungan Advent dengan tema tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Apa artinya tinggal dalam Kristus? Yaitu dengan menerima sakramen, Yesus tinggal di dalam kita. Dan sakramen itu adalah merupakan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap Yesus yang datang kepada kita? Yaitu kita tinggal dalam Dia. Kita mengimani Yesus dalam hidup kita. Untuk mendalami ini, maka dalam buku Panduan Pendalaman Advent 2020, Komisi Kateketik KAS mengambil bacaan yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Bacaan ini sudah sangat familiar bagi kita dan sangat sering kita dengar, yaitu tentang pokok anggur. Mari kita bahas ayat per ayat dalam bacaan Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kita bisa pahami bacaan ini, yaitu tentang Yesus selalu mengatakan kepada para pendengarnya bahwa Ia adalah utusan Bapa. Segala usaha pewartaannya ditujukan pada kemuliaan Bapa. Yesus tidak mudah menyerah ketika dirinya ditolak, karena Yesus mewartakan perintah Bapanya, bukan mewartakan dirinya sendiri. Ayat tersebut bisa kita renungkan. Apakah tugas pewartaan kita selama ini bertujuan untuk memperlihatkan keaktifan diri kita sendiri atau demi kemuliaan Allah? Dan akan kita lihat hasilnya. Ketika kita mengarahkan seluruh pelayanan kita demi kemuliaan Allah, maka kita tidak akan mudah kecewa dan gampang menyerah ketika mengalami kesulitan dan penolakan. Baik, itu ayat yang pertama. Ya. Lalu ayat yang kedua Ya. kita akan bahas. Bacaannya adalah setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita akan mengupas ayat ini, yaitu mengapa ada ranting yang berbuah
dan mengapa ada ranting yang tidak berbuah, padahal sama-sama tinggal di dalam pokok anggur yang sama. Ya, Ibu. betul. Ya. Jadi kenapa kok ada ranting ini, yang ranting ini satunya berbuah, Ya, yang yang satunya satu tidak, gitu ya. Bisa begitu ya, Pak? Nah, Bagaimana? padahal sama-sama di dalam Satu tanaman pokok yang anggur, sama. Nah, itu tiap memang memiliki kehendak yang bebas, ya. Artinya Kita diberi pilihan ya. betul, kita boleh memilih. Memilih. Artinya Yesus itu memberikan sesuatu pilihan kepada kita, apakah kita mau mengikuti atau kita menolaknya. Ya, itu manusia itu bebas seperti itu. Bebas memilih ya. Ya. Nah, Tuhan manusia dapat memilih untuk hidup yang baik atau tidak. Nah, ciri-cirinya ranting yang berbuah itu atau manusia yang baik dan bisa berbuah itu adalah mereka ya. Lalu mereka juga mudah bersyukur. Artinya dalam keadaan ya sukacita ataupun walaupun tidak sukacita juga kita harus bersyukur. Betul sekali. Jadi walaupun kita dalam keadaan tidak enak seperti pandemi ini gitu ya, kita tidak bisa kemana-mana, itu kita syukuri. Nah, itu mudah sekali untuk bersyukur. Juga mereka yang memiliki rasa humor, suka bercanda, ya. Lalu itu adalah ciri ranting yang gampang berbuah. Lalu ciri ranting yang tidak berbuah, ya, itu mereka yang menyia-nyiakan rahmat. Tadi di awal Ibu Armi sudah menjelaskan bahwa Yesus itu menerimakan sakramen kepada kita, artinya Yesus tinggal di dalam kita, ya, itu merupakan satu rahmat. Nah, mereka yang tidak berbuah ini justru menyia-nyiakan rahmat itu, ya. Lalu mereka juga kurang mudah bersyukur, selalu menggerutu mungkin ya Pak dalam menghadapi sesuatu ya. Betul. Dan mereka yang hidupnya dipenuhi dengan amarah. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari ranting yang tidak berbuah. Ya. Lalu yang ketiga Ibu, mungkin Ibu bisa lanjutkan. Untuk lebih jelasnya lagi kita kupas lagi ayat-ayat berikutnya. Ada yang berbunyi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dengan firman Allah memberi daya agar kita menjadi berbuah, dan dengan membaca firman harus sampai pada perubahan hidup ke arah Tuhan. Ya. Saya kira ini gini ya Pak, mungkin menurut saya ya, kita akan sebisa mungkin ya harus itu membaca kitab suci. Ya. Betul. Jadi dengan kita membaca kitab suci itu hidup kita akan diubahkan. Betul. Ya? Minimal kita baca bacaan harian. Ya. Nah, itu memberi kekuatan sebenarnya. Ya, benar. Ya. Memberi daya itu ya. Jadi kita mungkin di saat kita mengalami, setiap hari kan kita mengalami masalah-masalah atau ya setiap hari ya kita bangun tidur mengalami apa ini yang harus dihadapi hari ini, mungkin baik atau tidak baik. Melalui bacaan kitab suci itu kita akan dikuatkan, diteguhkan ya iman kita ya. Jadi itu yang memberi, yang artinya memberi daya untuk hidup kita ya. Kemudian baik, kita lanjutkan lagi ke ayat yang keempat ya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah, ini ayat ini sangat jelas ya. Contoh perumpamaan ini letaknya di sini sebenarnya. Jadi tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya kita tetap harus menempel pada Yesus ya, seperti ranting yang menempel itu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ranting itu diprotes lalu dibiarkan saja, dia tidak akan tumbuh, bahkan nanti akan mati. Nah, apalagi diharapkan berbuah, nggak akan mungkin gitu kan. Dia harus tinggal tetap di pokok anggur itu. Jadi sangat jelas bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri
atau kekuatan kita Kita sendiri. sendiri. Kalau ada orang yang bilang aku mampu karena kekuatanku, itu bohong. Ya. Itu mungkin ya sombong juga Sombong, ya. betul. Ya, dia tidak menganggap ada Tuhan. Ya, betul. Ya. Jadi hidup kita itu harus berrelasi dengan Allah. Caranya dengan apa? Ya dengan hidup doa yang baik. Ya, setiap hari kita berdoa, bangun tidur, kemudian kalau mau makan, selesai makan, mau tidur lagi, gitu ya. Nah itu kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dengan hidup doa. Gitu. Ya. Itu yang ayat keempat. Itu yang selalu akan memberikan kekuatan ya. Ya. Kalau kita doa walaupun berat, Betul. seberat apapun yang kita hadapi, kalau kita berdoa tuh rasanya sudah plong, sudah lega ya Pak ya, itu ya. Jadi kita tuh nempel dengan Tuhan tuh rasanya enak banget. Enak sekali ya. Ya itu, dan nanti akan menghasilkan buah tadi ya kita. Betul. Kalau doa Betul. bersyukur, Otomatis kalau ya. kita begitu ya kita akan dimampukan oleh Tuhan. Ya. Ya. Yang kelima. Kemudian yang ayat yang selanjutnya itu yang begini, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian janji Tuhan bahwa jika kita tinggal dalam dia, kita akan dapat berbuah. Semakin dekat kita tinggal, maka semakin banyak buah yang kita hasilkan. Pasti, ya pasti. Ya. Jadi perumpamaan ini betul-betul nyata dan meyakinkan kita semua. Ini sungguh bagus sekali kalau kita diminta untuk tinggal di dalam Tuhan. Bacaan ini tepat sekali. Ya. Jadi perumpamaan tentang pokok anggur ini benar-benar membuka mata kita bahwa kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, menempel di dalam Dia, menjalin relasi dengan Dia, semuanya akan sia-sia. Karena begitu lepas ini dari pokoknya, ya lama-lama dia pasti akan mati. Ya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan renungan hari ini. Semoga ini semua bisa diterima oleh seluruh warga Geradus dan menjadikan peneguhan ya, kekuatan ya, iman bagi meneguhkan iman bagi warga seluruh Geradus ya yang Geradus. saat ini mungkin masih dalam masa pandemi, kita Ya. harus masih jaga jarak, kita harus mentaati protokol kesehatan. Betul. Maka kita menyampaikan sebagai pengurus di Geradus ini menyampaikan renungan Advent ini secara virtual. Betul. Ya. Ya. Jadi untuk kita lebih memutus rantai COVID-19 supaya segera berlalu. Kita sebagai umat beriman juga punya tugas yang harus kita emban, kita juga mentaati, salah satunya ini protokol kesehatannya. Ya. Baik. Wujud iman kita semua. Semoga ini semua bisa membantu warga Geradus untuk merenungkan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, dan semoga yang pasti bermanfaat. Ya. Betul. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa dan sekaligus nanti mohon berkat. Ya. Mari kita berdoa, kita akhiri pertemuan Advent kedua ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur akan segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Walaupun kami masih dalam masa pandemi, kami boleh Kau segarkan dengan renungan Advent yang kedua ini. Kami boleh diteguhkan iman kami lewat sabdamu ya Bapa. Engkau berjanji sendiri jika kami tinggal dalam Engkau, Engkau akan tinggal dalam kami. Dan semoga jika kita merenungkan sabdamu, kita melakukan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari, kita dapat berbuah karena kita menempel pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Semoga sabda Tuhan ini menguatkan
kita semua, khususnya seluruh warga Geradus ini, semoga juga diberikan kesehatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, dan penuh kegembiraan pada masa Advent ini. Kita benar-benar dapat mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan dalam masa penantian ini. Semua ini Bapa, kami panjatkan kepadamu, kiranya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan, berkat yang melimpah bagi seluruh warga Geradus ini. Dalam nama Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, seluruh warga Geradus, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita pamit, ada sedikit pengumuman bahwa untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibawakan ya dan digabung dari pertemuan 3 dan 4 menjadi 1 ya, menjadi satu kali pertemuan ya karena waktunya yang sudah mepet mendekati Natal. Baik, begitu. Saya Yongki. Saya Armi. Bye-bye. Bye. Tuhan berkati. Amin.